Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Hikmah. Kali ini kami akan membahas tentang awal mula munculnya agama Kristen, kontroversi dan perbezaan pemahaman saat diutusnya Nabi Isa alaihissalam untuk bangsa Israel. Ketahuilah, Yesus alias Nabi Isa alaihissalam merupakan Nabi yang diturunkan Allah kepada Bani Israel. Tugasnya adalah untuk menyelamatkan Bani Israel dari kesesatan yang telah lama dilakukan kaum tersebut. Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi kaum Nabi Musa alaihissalam dan menurunkan satu nabi lagi khusus untuk mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mengaku bahawa dirinya diutus Allah hanya untuk kaumnya saja, yaitu Bani Israel, dan bukan untuk umat manusia seluruh dunia. Di dalam Injil sendiri ada peristiwa di mana Yesus menolak seorang wanita Kanaan Palestina yang meminta anaknya disembuhkan dari kemasukan syaitan. Yesus menolak dan mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius pasal 15 ayat 24. Yesus sendiri menolak perempuan itu juga, namun tidak menyuruh perempuan itu untuk pindah keyakinan. Penegasan itu juga nampak dari pesan Yesus kepada para muridnya untuk tidak menyebarkan ajarannya kepada orang selain dari Bani Israel. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius pasal 10 ayat 5 sampai 6. Telah jelas bahawa Yesus menegaskan dirinya diutus hanya untuk Bani Israel saja. Namun para misionaris mengklaim bahawa hal itu hanya berlaku sebelum kebangkitan. Setelah dibangkitkan, masa misinya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam adalah untuk umat manusia seluruh dunia. Perubahan mendasar ini berangkat dari ajaran Paulus. Siapakah Paulus? Dia adalah seorang Yahudi dari Tarsus yang mengaku-ngaku sebagai murid Yesus dan seorang rasul yang diutus oleh Tuhan. Ajaran Paulus inilah awal muncul kekristenan yang berakidah Trinitas Tuhan Tiga, satu dalam kesatuan. Tuhan Bapa, Firman yang hidup dan Roh Kudus, atau lebih dikenal dengan tiga oknum. Walaupun tiga tapi satu. Kemudian Paulus memberi nama dengan ajaran yang dibawanya dengan Kristen. Lihat di dalam Alkitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 sampai 26 yang berbunyi, "Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus." Saulus adalah Paulus. Dan setelah bertemu dengan dia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jamaah itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kemudian Paulus menyebut dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Roma, surat-surat Paulus yang ditulis untuk jamaat yang ada di Roma. Roma pasal 11 ayat 13. Paulus membuat usaha yang luar biasa melalui surat-suratnya kepada komunitas non-Yahudi untuk menunjukkan bahawa keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus adalah untuk semua orang, bukan hanya orang Yahudi saja. Gagasan Paulus inilah menimbulkan perselisihan pendapat antara murid-murid Yesus dari keturunan Yahudi asli dengan mereka yang berlatar belakang bukan Yahudi, sebagaimana yang tertulis dalam surat-surat Paulus pada tahun 49 Masehi. Dia mengirim surat-surat untuk jemaat yang ada di Galatia yang mempengaruhi Injil-Injil yang ditulis sesudahnya, yakni Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, dan Injil Lukas. Paulus inilah yang kemudian mengubah ajaran Nabi Isa alaihissalam menjadi agama yang berhaluan paganisme Yahudi.
Namun hal ini terjadi tidak terlepas dari kondisi sosial budaya bangsa Yahudi sebelum masa Nabi Isa turun. Sekitar 50 tahun bangsa Yahudi berada di pengasingan daerah Babilonia yang masyarakatnya adalah menyembah berhala. Dan pada tahun 334 sebelum Masehi, Alexander Raja Yahudi menguasai bangsa Yahudi dan menyebarkan faham filsafat yang kemudian mempengaruhi pemikiran orang-orang Yahudi. Ada juga bangsa-bangsa yang menaklukkan orang-orang Yahudi adalah penganut politeisme. Ini pun berpengaruh kepada akidah bangsa Yahudi. Ketika Nabi Isa AS menyampaikan ajaran Allah SWT, pada saat itu pengaruh kepercayaan paganisme memang sudah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Maka terjadilah penyimpangan pemahaman oleh Paulus terhadap ajaran yang dibawa Nabi Isa AS. Paulus pun mengklaim bahawa telah bertemu Yesus dan diangkat sebagai rasul. Ia kemudian mengajarkan ajaran Isa yang telah dicampur adukan dengan filsafat Yunani dan paganisme. Allah SWT sudah mengingat hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 87 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombong? Maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh." 3 abad setelah peristiwa penyaliban, pengikut ajaran Nabi Isa AS berkembang dengan beragam corak pemahamannya. Terjadi bentrokan di antara mereka, antara kalangan yang setuju dengan ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa AS dengan kalangan yang tidak setuju dengan ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Kelompok yang tidak setuju dengan ajaran Tauhid yang dibawa Nabi Isa, mereka adalah kelompok yang setuju dengan ajaran Paulus yang bercampur paganisme. Peperangan ini sampai mengancam keutuhan kerajaan Roma. Karena atas usulan Konstantin diadakanlah pertemuan di daerah Nisia, sebuah kota yang berada di Turki pada tahun 325 Masehi, yang dihadiri sekitar 2048 orang dengan pendiriannya masing-masing. Terjadilah perdebatan yang sengit dan tak ada titik temu. Akhirnya Konstantin yang cenderung pada paganisme atau ajaran yang dibawa Paulus, dia memanggil 318 orang yang berfaham Paulus dan menyatakan dukungannya. Setelah itu, pertemuan dilanjutkan. Sementara itu, para peserta lainnya melakukan penolakan. Di dalam pertemuan ini banyak dipilih doktrin-doktrin dan syiar-syiar ibadah untuk menentukan keputusan yang akan diambil dengan cara mengumpul suara terbanyak tentang ketuhanan Yesus. Setelah itu diadakanlah peninjauan terhadap Injil, sementara Injil-Injil lain yang bertentangan dimusnahkan, dan orang yang berani membaca Injil terlarang itu akan dicap sebagai orang sesat. Perihal apakah Injil yang asli, masih adakah sampai saat ini? Wallahu a'lam bishawab. Namun hemat saya, permasalahannya bukan pada masih ada yang asli atau tidak. Namun Injil hanya berlaku bagi kaum Nabi Isa AS saja. Sedangkan sekarang kita sebagai umat Muslim telah memiliki kitab suci Al-Quran sebagai kitab yang dijaga keasliannya oleh Allah SWT hingga akhir zaman. Sebagaimana yang telah tertera dalam firman-Nya yang berbunyi, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya." Ini sebab asal mula muncul agama Kristen, kontroversi dan perbedaan pemahaman saat diutusnya Nabi Isa AS untuk bangsa Israel. Munculnya Kristen yang bercampur paganisme yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.